2 April 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas 12 raperda Kota Madiun, sekaligus pendapat akhir Wali Kota Madiun atas 5 raperda inisiatif DPRD Kota Madiun. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD ini, dihadiri oleh PLT Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda, serta OPD terkait. Terdapat 5 raperda inisiatif DPRD Kota Madiun, meliputi penyelenggaraan literasi digital, inovasi daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, penyelenggaraan kota cerdas, dan keterbukaan informasi publik. Dalam pendapat akhirnya, PLT Wali Kota Madiun mengapresiasi 5 raperda inisiatif dari legislatif. Dan berikut cuplikan penyampaian pendapat akhir yang disampaikan oleh F. Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun. 4. Raperda tentang penyelenggaraan kota cerdas. Raperda ini merupakan raperda baru yang disusun untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan kota cerdas di Kota Madiun. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelenggaraan kota cerdas merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, selaras dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kota cerdas berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif berpartisipasi dalam menciptakan beragam inovasi guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Adapun kota cerdas bertujuan untuk A. Mewujudkan pemerintahan yang baik, B. Meningkatkan partisipasi masyarakat, C. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, D. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat, E. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan F. Menciptakan kota yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Dengan disusunnya rancangan perda ini diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai layanan secara digital, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menghadirkan inovasi dan solusi digital yang berdampak nyata, sehingga penyelenggaraan kota cerdas akan meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Sementara itu, 12 raperda usulan eksekutif diantaranya mengatur penataan ruang daerah, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, perlindungan lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan, dan perizinan berusaha di sektor kesehatan, turut mendapat tanggapan dari legislatif yang disampaikan oleh Agus Wiono, mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Namun demikian, kami perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap raperda yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. 1. Raperda tentang penataan ruang daerah. A. Dalam raperda ini berpihak kepada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan menghindari pembangunan yang menimbulkan konflik sosial. B. Pemerintah daerah perlu mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas raperda ini. Partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, serta kepentingan masyarakat secara luas. 2. Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Bahwa tujuan aturan ini adalah kemandirian ekonomi warga Madiun, prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, dan kualitas pelatihan kerja menjadi harga mati untuk menekan angka kemiskinan.
Raperda ini harus menjadi jembatan antara fleksibilitas pasar kerja atau flexible market feasibility yang diusung regulasi pusat dengan pelindungan hak-hak pekerja di daerah. Fokus utama adalah pada penguatan pasar kerja lokal dan perlindungan tenaga kerja formal maupun informal. B. Perlu adanya klausul afirmasi bagi penyandang disabilitas dan perempuan. C. Secara teoritis, kebijakan ketenagakerjaan daerah harus mampu menekan angka pengangguran, terbuka tanpa menciptakan iklim investasi yang kaku. Perlu diperhatikan mengenai kewajiban perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 3. Raperda tentang penyelenggaraan aspirasi kependudukan. Raperda ini lebih menegaskan kepada pelayanan berbasis digital, namun tetap menyediakan layanan secara manual yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan perangkat daerah. B. Pemerintah daerah wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditemui serapat paripurna, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa kesepakatan sejumlah raperda tersebut menunjukkan produktivitas fungsi legislasi antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Setelah disahkan di tingkat daerah, dokumen tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pembahasan sudah berjalan. Ini kan sebenarnya raperda lama. Mulai dibahas 2023 sampai kemarin terakhir 2025. Cuman kan memang proses di provinsi ini sangat lambat, gitu. Sehingga karena provinsi sendiri juga kondisinya seluruh kota kabupaten juga mengajukan banyak perda, sehingga mereka mereviewnya juga butuh waktu. Sehingga ini baru, terus kemarin sempat dibahas, kita harmonisasi lagi dan ini sudah selesai. Makanya setelah kita tetapkan, habis ini nanti kita akan berkirim ke gubernur untuk dapat register dan juga nanti di Kemendagri. Ya, literasi saat ini sangat penting, literasi terutama digital. Kita tahu perkembangan digital ini kan sangat pesat begitu, sehingga kita harus mengatur bagaimana nanti literasi digital di Kota Madiun ini bisa seimbang. Apalagi hari ini literasi ini banyak digemari oleh anak-anak muda, bagaimana strategi-strategi literasi bisa masuk di anak muda, sehingga perlindungan terhadap anak-anak khususnya dan juga anak muda itu bisa membedakan nanti bagaimana untuk literasi yang lebih benar. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menuturkan bahwa pemerintah kota segera menyusun peraturan wali kota atau perwal sebagai bentuk teknis pelaksanaan perda, agar kebijakan tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu kan dari awal sudah disampaikan bahwa 17 raperda, yang 12 raperda dari eksekutif, yang 5 dari legislatif. Itu pembahasannya mulai 2023, 2024, 2025. Hasil fasilitasi dari gubernur turunnya baru kemarin. Sehingga kita dalam proses pembahasannya itu akhirnya baru di 2026 ini disetujui atau didok. Jadi sudah lama itu. Makanya sekalian jadikan satu. Ini menunjukkan bahwa adanya produktivitas ya teman-teman DPRD maupun eksekutif terkait dengan fungsi legislasi. Alhamdulillah semuanya sudah clear pada tahun ini. Dan harapan saya setelah ini segera dikirimkan ke gubernur sehingga nanti minta persetujuan
dan langsung saya nanti mengharapkan kepada pemerintah kota dalam ini Pak PLT untuk segera membuat perwal, karena juknisnya perda itu perwal, sehingga perda ini segera bermanfaat bagi masyarakat Madiun. Implementasinya nanti pengawasannya yang awal tetap DPRD Kota Madiun karena fungsi legislasi tadi. Andi Hartana, Madiun, Saksi TV.